Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya. Ya, teman-teman semua, malam ini cukup ramai. Ya, asik ya. Teman-teman, untuk yang belum pernah ikut Zoom bersama, ya, bersama Auto Profit Income dan komunitas sebesar kita, ya di sini, ya Auto Sultan. Ya, malam ini kita ingin membahas sebuah teknik trading yang santai, yang nyaman, ya, yang aman, yang terus menghasilkan. Nah, bersama dengan narasumber kita malam ini adalah seorang yang sangat luar biasa. Saya mengenalnya dari hobi saya, dan saya hobi berolahraga. Nah, beliau ini adalah seorang yang saya tahunya ahli di bidang IT, ya, ahli di bidang IT. Dan dalam hal trading ini saya banyak tanya-tanya nih gitu ya, permasalahan soal IT, apakah mungkin terjadi ini, apakah mungkin terjadi itu ya. Dan itu asik sekali kalau ngobrol dengan orang ini gitu. Nah, beliau juga mempunyai sebuah channel IG ya, channel IG yang sangat menginspirasi ya. Kita di sini ada Auto Profit Income. Nah, bisa dibuka teman-teman untuk channel Your Profit Income, Your Smart Income, Your Smart Income, singkatannya YOSI, ya asik sekali. Oke, nggak lama-lama lagi kita langsung dengarkan saja sebuah cerita yang mungkin akan menginspirasi dan mengubah hidup kita. Tolong kosongkan gelas Anda, tolong silentkan handphone Anda. Kita dengarkan sejenak sekitar 30-40 menit. Sebuah pencerahan yang luar biasa dari Pak Deci Stopan. Silakan Pak Deci, Om Deci. Selamat malam teman-teman. Apakah suara saya cukup terdengar di sana? Jelas Om. Oke, siap. Makasih Ko Paul, kamu buat saya untuk saling berbagi dengan teman-teman. Nah, malam ini kita akan berbagi, akan sharing lah ya, sharing mengenai sebuah peluang bisnis buat teman-teman yang ada di sana, yang belum, terutama teman-teman yang belum bergabung di bisnis kita ini. Oke, sebelum memulainya saya akan cerita sedikit di mana saya bergabung di saya cerita sedikit latar belakang saya. Tadi Ko Paul sudah menceritakan sedikit latar belakang saya, ya saya coba menambahkan saja. Ya, nama lengkap saya itu Deci Sopan Arianto. Saya saat ini kebetulan bekerja di salah satu organisasi nirlaba dari namanya itu Ricolto. Nah, saya itu ya sebagai pekerja lah di situ. Saya support di bagian PLA, monitoring dan IT. Sisi lain selain itu, saya juga seorang pengajar. Saya pengajar yoga instruktur. Mungkin teman-teman yang pernah ikut BTSG sempat sedikit dengan saya beryoga di BTSG. Kenapa saya gabung di Net 89 ini? Saya awalnya itu sebenarnya berawal dari ketika saya mencoba berpikir bahwa dengan umur saya saat ini, saya sudah harus mempersiapkan kira-kira apa sih sumber penghasilan yang saya bisa dapatkan selain saya harus bekerja di organisasi saya saat ini. Nah, kebetulan entah kenapa dalam pencarian saya dipertemukan dengan salah seorang member di Auto Sultan di API ini. Dia memperkenalkan mengenai hal ini dan saya coba mengikuti, dan kebetulan yang diperkenalkan ini berkaitan erat dengan latar belakang pekerjaan saya sebagai seorang IT, yaitu bagaimana kita trading di dunia forex menggunakan aplikasi atau EA atau expert advisor, atau biasa disebut juga AI, artificial intelligence, yang semuanya itu dibangun dengan algoritma khusus atau yang biasa disebut dengan pemrograman dengan software. Nah, jadi saya memulainya mengawal dari situ. Saya coba mencari, browsing, melihat bagaimana sih cara kerjanya ini, bagaimana sih trading itu. Jadi saya 2 minggu sebelum saya betul-betul bergabung itu saya tracing itu, dan cukup mudah ya karena sumber itu banyak dan
sumber pelajaran itu banyak dan saya coba digging, mencari dan saya bisa dapat. Akhirnya saya mulai yakin, oke, saya coba dulu deh dengan modal yang tidak terlalu besar pada saat itu. Dan akhirnya saat ini saya sudah berkembang hampir setahun, mau setahun ya. Dan alhamdulillah ya cukup banyak income buat saya. Oke, jadi berangkat dari hal itu semua, kita semua tahu lah ya, kita semua ini semua punya masalah finansial lah dengan kita lah ya, masing-masing kita tuh punya masalah dengan finansial keuangan kita. Nah, saat ini saya akan sharing ke teman-teman bagaimana di mana saya bergabung di bagaimana memperkenalkan bisnis ini ke teman-teman ya. Saya coba buka dulu sharing saya. Oke, sudah saya share. Oke. Apa udah kelihatan kok di situ? Yes. Oke. Nah, mulai. Hari ini adalah Smart Biz Sharing. Saya berkesempatan untuk sharing kepada teman-teman bagaimana sih memperkenalkan bisnis yang saya sudah geluti selama setahun ini. Oke, teman-teman, dalam kehidupan kita ya kita selalu dalam kehidupan kita sehari-hari ya tentunya kita juga tidak pernah lepas dari masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah-masalah keuangan. Nah, apa aja itu? Ya banyak lah ya, masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah hal-hal spiritual untuk melaksanakan kegiatan spiritual, terkait juga dengan karir, hubungan maupun pendidikan. Misalnya sebagai salah contoh, misalnya masalah kesehatan misalnya. Kalau tiba-tiba kita sakit, kira-kira tentu kan untuk berobat kan kita juga butuh biaya. Nah, kira-kira biayanya seperti apa? Gimana kita mau mencari biaya itu? Apakah kita punya sumber-sumber pembiayaan untuk terkait dengan kesehatan? Begitu juga dengan misalnya pendidikan anak sekolah. Nah, ketika anak sekolah masuk semester, setiap semester pembayaran SPP kita harus bayarkan. Ketika orang harus kuliah, kita harus membayarkan uang masuk kuliahnya. Begitu juga dengan misalnya misalnya kita mau melakukan hajatan-hajatan yang terkait dengan hajatan spiritual. Misalnya kita mau melaksanakan ibadah haji contohnya ya. Saya kebetulan Muslim. Nah, untuk melaksanakan ibadah haji itu juga tidak sedikit biaya yang dibutuhkan. Tentu juga banyak biaya yang dibutuhkan dan tentunya kita harus mencari juga sumber-sumber pembiayaan bagaimana kita mengatasi masalah-masalah keuangan dalam kehidupan kita. Nah, kira-kira solusinya bagaimana sih untuk mengatasi masalah keuangan ini? Nah, yang paling gampang adalah bagaimana caranya agar uang bisa bekerja untuk Anda. Artinya uang bekerja untuk menghasilkan uang untuk diri kita, menjadikan passive income buat diri kita untuk mengatasi masalah-masalah problem keuangan kita sebelum-sebelumnya tadi. Nah, di sini bisnisnya itu cukup simpel ya, mudah. Ya. Semuanya otomatis, kita tidak perlu banyak melakukan apa-apa karena semuanya otomatisasi, apalagi di era digital sekarang ini, era digital 4.0, hal-hal yang berkaitan dengan automatic system semuanya sudah mengarah ke sana. Terus bagaimana? Harus profitable. Tentunya kalau kita ingin bergabung pada sebuah bisnis, kita tentu harus berpikir bagaimana bisnis tersebut menghasilkan buat kita. Dan yang terpenting adalah nyaman. Nah, nyamannya itu bagaimana? Kita tidak ada rasa was-was, kemudian kita paham dengan bisnis yang kita ketahui, ini kita tahu latar belakangnya, legalitasnya seperti apa. Nah, ini semua faktor-faktor yang teman-teman yang bisa kami tawarkan ke teman-teman. Apakah Anda tertarik? Nah, tentu saat ini belum, mungkin ya, karena belum dijelasin semua. Nah, sebenarnya tadi ketika saya menyampaikan bahwa ini bisnis ini simple, ya
Cukup 3 langkah aja, teman-teman melakukan pendaftaran, melakukan deposit, terus kemudian menarik profit yang sudah didapatkan. Nah, yang enak lagi adalah bisnis ini adalah bisnis yang pekerjaannya otomatis. Otomatisnya seperti apa? Anda deposit sekali aja, untungnya teman-teman itu bisa berkali-kali. Asik nggak sih? Siapa sih nggak mau untung berkali-kali? Oke, lanjut. Nah, ketika kita ngomongin untung berkali-kali, ya bukan berarti kita memberikan profit yang tiap hari menghasilkan. Tidak seperti itu. Namun kita mengakumulasinya itu, mengevaluasinya itu dalam bulanan. Apakah bisnis kita ini betul-betul menghasilkan atau tidak? Nah, bisnis ini sudah diawali sejak di tahun 2018 ya. Ini teman-teman bisa lihat di tabel ini ya, dari tahun 2018 sampai 2021. Ketika di 2018 di awal bulan Juni 2018 itu persentase dari profit yang bisa dihasilkan itu adalah dalam setahun di 2018 itu 19%. Kemudian masuk di 2019 itu secara tahunan itu kita bisa mencapai sebesar 18% ya, hampir 19%. Kemudian di 2020. Nah, teman-teman ingat nggak di 2020? 2020 itu adalah masa pandemi. Ya, masa pandemi bahkan sampai di tahun 2021 masa pandemi itu juga belum berakhir juga, belum kelihatan ujung akhir. Di 2020 kalau Anda bandingkan di 2020 dengan 2019 dan 2018 terjadi penurunan. Ya, wajar karena semua ekonomi di dunia terjadi penurunan yang cukup dalam. Dan ya, alhamdulillah ya, dalam setahunnya dia masih bisa mencetak sekitar 11% atau hampir 12% profit keuntungan. Sekarang di 2021 per September kemarin akumulasi secara tahunan masih bisa mencapai di angka 10%. Cukup besar ya, apalagi kalau kita membandingkan ya dengan kalau kita yang biasa konvensional seperti deposito misalnya, ini jauh lebarnya dan jauh sekali jomplangnya. Oke, yang paling terpenting adalah Anda nyaman. Ketika Anda melakukan investasi di sini, Anda nyaman. Ini yang paling penting, ini yang membuat saya juga tenang ketika saya bergabung di bisnis ini. Nah, kita akan bekerja sama dengan namanya PT Simbiotik Multitalenta Indonesia atau yang biasa disebut dengan PT SMI. Nah, PT SMI ini adalah sebuah perusahaan IT, ya, mereka banyak developer yang bekerja di dalamnya dan juga banyak trader-trader yang juga ikut terlibat di dalamnya. PT SMI sudah mempunyai legalitas perusahaan, teman-teman bisa melihat dia sudah punya SK Menteri Kehakiman, ya, nomornya ada di situ, kemudian PSE, NIB-nya juga ada, NPWP juga ada, dan SUPL. Nah, SUPL ini sudah izin usaha perdagangan langsung. Nah, legalitas ini menjadi fondasi kita ya. Saya menjadi fondasi ini. Ketika kita bekerja sama dengan sebuah perusahaan, tentunya kita tidak mau perusahaan yang hanya sekedar berdiri cuma sekedar nama, tapi tidak mempunyai legalitas hukum yang jelas di Indonesia. Nah, PT Simbiotik Multitalenta Indonesia ini sudah memiliki beberapa kantor ya. Nah, kantor ini adalah representasi dari keberadaan PT SMI di Indonesia. Jadi teman-teman bisa melihat hasil karyanya, hasil ciptanya, dan keberadaannya. Kantornya itu sudah ada di Jakarta, Surabaya, Bali, Medan, Bandung, Belitung, Banjarmasin, Tangerang, Pekanbaru, Kamboja, dan Malaysia. Dan kalau teman-teman yang mungkin berada di Bali, baru-baru ini PT SMI sudah grand opening ya, membuka setelah mengakuisisi sebuah hotel dan menjadikan kantor dan hotel di Jalan Bypass, itu namanya Hotel Abisa ya, kalau nggak salah Abisa 89. Itu sekarang dipakai teman-teman untuk berkolaborasi di sana dan juga beraktivitas terkait dengan kerjasama bisnis kita dengan PT SMI ini. Dan
untuk yang berada di Jakarta mungkin tahu ya, Net 89 atau PTSM ini sedang membangun namanya tower, ya, tower disebut dengan Net 89 Tower, dibangun di daerah BSD, ya, itu dia di BSD. Oke, semua kantor yang dimiliki oleh PT SMI itu adalah hak milik, bukan sewa. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa PT SMI sudah menginvestasikan banyak dana di sini, menginvestasikan apa yang dia dapatkan dan apa yang dia jalankan dari bisnis ini dengan banyak memiliki hotel, kantor, dan juga tower di Indonesia. Nah, ketika kita bekerja sama dengan SMI, teman-teman pasti akan bertanya, apa sih produk yang dia ditawarkan oleh PT SMI ini? Nah, produk yang ditawarkan PT SMI ini, mungkin teman-teman banyak mendengar di luar sana, bahwa PT SMI itu menjual robot trading. Tidak, saudara-saudara, bukan robot trading. PT SMI tidak menjual robot trading. Nah, perlu dipahami itu. PT SMI itu hanya menjual e-book, electronic book, sebuah buku yang sebuah buku yang berisikan kode-kode pembelajaran mengenai bagaimana membuat software trading, bagaimana membuat software aplikasi trading. Nah, ketika kita membeli bukunya ini, nanti kita akan diberikan fasilitas berupa aktivasi kapasitas trading, dan bisa menggunakan robot trading gratis ya, gratis. Jadi perlu diperhatikan bahwa PT SMI bukan menjual robot trading, yang dijual adalah e-book, petunjuk untuk membuat software trading. Dengan bonus teman-teman bisa mendapatkan aktivasi voucher untuk menggunakan robot trading gratis untuk dicobakan. Nah, oke. Terus gimana dengan cara mendaftarnya ketika teman-teman ingin bergabung? Sederhana, teman-teman. Teman-teman hanya melakukan proses registrasi ke PT SMI, mengisikan data di sana, kemudian memberikan e-book. Nanti dari PT SMI ketika registrasi Anda sudah di-approve, Anda akan mendapatkan user ID, kemudian Anda akan mendapatkan password, ya samalah seperti ketika teman-teman mendaftar pada sebuah mendaftar email ataupun mendaftar pada sebuah aplikasi, nanti akan mendapatkan user ID, password, dan PIN. Nah, PIN ini nanti akan dipakai untuk terkait dengan pembaruan data di PT SMI, pembaruan mengkoneksikan voucher aplikasi softwarenya tadi dengan akun kita di broker. Nah, selanjutnya teman-teman akan melakukan registrasi di broker, mengisikan data di situ, menginput data, mengisikan, memberikan informasi pendaftaran, terus kemudian melakukan deposit di broker-broker yang bekerjasama dengan PTS, yang bekerjasama dengan bisnis kita ini. Di sana ada Max Global, ada Global Premier, Zentrade, dan bla. Nah, ketika proses pendaftaran kita berhasil, dari broker kita akan menerima yang namanya user ID. Kemudian ada password untuk masuk ke websitenya, ada meta ID-nya. Terus kemudian ada master password dan investor password. Nah, di sini yang penting buat kita adalah bagaimana kita memanage ini semua. Kita semua yang memegang. Ya, sama seperti ketika teman-teman melakukan pendaftaran di bank, teman-teman mendapatkan tokennya PIN-nya sendiri. Ketika teman-teman juga melakukan mengaktifasi internet banking, password internet bankingnya teman-teman yang pegang sendiri. Orang-orang bank pun tidak ada yang tahu. Nah, selanjutnya, setelah kita mendapatkan meta ID, kemudian kita mendapatkan master password, kemudian ada activation key yang kita dapatkan ketika pada saat kita membeli buku di mana? Di e-book ya, tadi di PT SMI, kita akan mengkondisikan dengan SmartX, di sebuah SmartX yang akan mengkoneksikan meta ID Anda dengan activation key, master password Anda, activation key-nya dengan meta ID dari broker untuk dikoneksikan ke dalam sebuah sistem software yang ada di sana untuk melakukan proses yang namanya auto trading. Auto tradingnya ini yang biasa teman-teman dengar itu dengan EA, expert advisor, atau software tradingnya. Nah, berarti kan ada pengumpulan dana di sana, ada dana, ada duit yang terlibat di sana. Bagaimana dengan OJK dan Bapepti?
bagaimana keberadaan mereka di sini? Nah, perlu saya jelaskan apa ketentuan OJK. OJK itu hanya mengawasi kegiatan di mana di dalamnya ada penampungan dana, sedangkan di sini yang terjadi adalah kita mengelola dana kita sendiri. Jadi PTSM itu tidak menampung dana. Yang dana kita itu ada di broker. Jadi OJK tidak terlibat di sana. Kemudian bagaimana dengan Bapepti? Bapepti itu adalah sebuah institusi pemerintah yang mengatur kegiatan perdagangan yang terjadi di Indonesia. Nah, teman-teman ketahui kita memakai 4 broker tadi yang saya sudah sebutkan tadi di awal, itu semuanya ada di luar negeri. Karena kita menggunakan broker di luar negeri, sehingga tidak diperlukan pengawasan oleh Bapepti. Nah, apa sih yang dilakukan di broker tadi itu? Apa sih yang dilakukan, kegiatan apa yang dilakukan oleh robot tadi yang kita sudah beli tadi? Bukan robot, e-book yang kita beli dan mendapatkan voucher aktivasi e-book tadi. Yang dilakukan adalah kita trading. Nah, apa itu trading? Nah, trading itu adalah transaksi jual beli di mana trading itu adalah sebuah perdagangan, terjadi transaksi jual dan beli. Nah, sekarang instrumen trading apa yang digunakan menggunakan software digital tadi itu? Instrumen trading itu ada saham, ya, ada forex, ada futures, commodity maupun kripto. Nah, di sini kita fokusnya adalah di trading forex, dan semuanya itu dilakukan dengan cara online trading. Bagaimana sih trading forex itu? Nah, trading forex itu seperti apa? Nah, trading forex itu digambarkan seperti transaksi penjualan mata uang. Ya. Misalnya hari ini si A membeli dolar ya di money changer sebesar 14.000. Nah, besok ternyata harga dolar itu naik dari 14.000 menjadi 15.000. Di hari yang sama ada orang lain, ya kita bilanglah si B, ingin keluar negeri dan mendesak ya untuk membeli dolar pada si A. Ketika si A menjualnya dolar tersebut di harga 15.000, si A mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000. Nah, inilah yang trading. Dibilang trading forex tadi itu, atau trading kita biasa bilangnya sih di Indonesia itu trading falas, valuta asing. Nah, kenapa melakukannya di dunia forex? Karena volume trading di forex di dunia, volume trading yang terjadi setiap hari di dunia ini itu ada sebesar 6,6 triliun dolar, cukup besar ya, dan volume sekitar 2 triliun itu bermain di bursa forex. Jadi marketnya itu cukup besar, sangat besar. Dan kita mencoba mengambil kesempatan di trading ini. Nah, buat yang teman-teman Muslim, tentu akan bertanya-tanya, forex itu halal nggak sih? Ada terjadi perdebatan di sana. Kebetulan saya orang Muslim, saya mendapatkan informasi bahwa forex itu adalah halal ya, tertulis di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dari MUI di nomor 28 ya, tahun 2002 tentang jual beli mata uang. Disebutkan kalau transaksi forex dengan transaksi spot itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu adalah berupa transaksi swap, option, binary, spread betting, dan forward. Nah, jadi teman-teman yang beragama Muslim misalnya terkendala apakah forex itu halal atau tidak halal, dengan fatwa dari MUI ini sudah jelas ya bahwa trading forex itu adalah halal. Nah, ini ada quote dari pakar forex dunia ya, si George Soros. Dia menyatakan bahwa forex trading adalah mesin penghasil uang terhebat di dunia yang sampai saat ini belum ada yang mampu menandinginya. Oke. Nah, sekarang ketika sudah mengerucut ke forex, tentunya setiap usaha itu pasti punya risiko. Nah, risiko di trading forex itu seperti apa? Nah, risiko di trading forex itu ada 3 ya utamanya. Yang pertama loss trading, margin call, dan broker scam atau kabur. Nah, ketika kita berbicara loss trading, untuk menghindari loss trading kita harus banyak-banyak membaca
membaca sumber-sumber, terus melakukan analisa fundamental, teknikal, terus wajib kita selalu membaca berita terkait dengan berita-berita bisnis, terus bagaimana dengan pergerakan mata uang, terus informasi politik di sebuah negara. Kita harus banyak mencari sumber itu. Terus risiko margin call. Nah, kalau kita tidak memiliki money management yang baik, ini kita bisa terseret ke dalam margin call. Nah, kita harus mempunyai money management yang baik ya. Sehingga ketika dalam melakukan trading itu kita bisa mengatur atau istilahnya itu memantau ketahanan modal yang kita miliki. Nah, risiko yang lain adalah broker scam. Kalau kita ingin trading, ya pilihlah broker-broker yang non-dealing desk atau broker STP, biasa disebut dengan straight to processing. Broker yang melempar transaksi tradingnya itu ke pasar yang lebih besar. Ya. Dan faktanya sebenarnya di dunia forex itu hanya kurang dari 0,5% broker NDD yang scam, ya. Broker non-dealing desk yang scam atau kabur. Nah, apakah kita punya hal yang 4 tadi? Ya 2 tadi di atas lah, terutama ya. Tentu kembali ke teman-teman. Ya, kalau kita memang tidak punya skill trading, kemudian waktu kita juga terbatas, kemudian kita juga mempunyai psikologi trading yang lemah, ekspektasi yang harapan yang tidak realistis, ya, kemudian buruk dalam money management, ya, sebaiknya Anda berpikir-pikir dulu untuk melakukan. Ketika Anda tidak mempunyai ketika Anda mempunyai hal-hal seperti begini, ya silakan Anda berpikir-pikir dulu untuk melakukan trading forex. Nah, tapi saya tetap ingin bagaimana sih bisa mendapatkan hasil dari perdagangan dunia forex. Nah, caranya gimana? Ya, caranya tadi kita memakai bantuan yang namanya software trading EA, atau ya kita sudah simpelkan aja sebagai robot trading ya, pakai SmartX. Nah, saat ini sudah di versi 4.21. Versi 4.21, wah banyak juga ya versinya. Iya benar, banyak versinya karena software ini selalu dikembangkan. Ya, saya mengikuti perkembangannya itu di 3 kali perubahan 3 kali perubahan versi robotnya ya. Jadi robotnya ini cukup adaptif ya, selalu dipantau ketika ada masalah, diperbaiki ketika ada strategi yang kurang pas, diperbaiki strateginya sampai di versi 4.21 saat ini. Kita harus bicara dulu dengan logik kerja robot. Ketika robot itu mengambil peran kita melakukan trading, logik kerja robot itu seperti apa? Nah, kita harus memahami hal ini. Nah, logik kerja robot itu dia melakukan single entry. Artinya ketika dia melakukan trading, dia hanya membuka satu posisi saja, terus kemudian menyelesaikan trading yang sedang terjadi, baru membuka posisi berikutnya. Jadi tidak membuka banyak posisi. Jadi dia hanya melakukan satu posisi diselesaikan, baru membuka posisi yang lain. Terus money management-nya itu ada berapa? Money management itu 10% dari modal yang sudah kita setor. Target kerjanya, nah ini target kerja ini penting buat kita pahami. Target kerja itu ada 1% per hari. Ya, 1% per hari dari modal kita. Terus kemudian maksimum loss 5% per hari. 5% dari modal kita. Nah, jumlah maksimum loss adalah 2 kali per hari. Maksimum loss 2 kali per hari. Jadi ketika terjadi trading pada satu hari, kemudian setiap dalam tradingnya itu dia sudah 2 kali open posisi dan posisinya dia loss, robot tidak akan melakukan kerja. Robot akan menghentikan kerjanya dan akan melakukan trading di hari berikutnya. Robot melihat bahwa ketika melihat tren dan setway-nya itu tidak begitu bagus untuk melakukan trading dan sudah melakukan 2 kali loss, ya sudah robot mematikan fungsinya untuk melakukan trading di hari berikutnya. Dan tradingnya itu dilakukan mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat sampai di pukul 23 atau jam 11 malam di waktu Indonesia bagian Barat. Kenapa harus dengan SmartX? Ya, kalau teman-teman, kalau saya sih melihatnya
Karena Smart X itu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi diri kita. Terus kemudian logika tradingnya jelas. Ini enaknya kalau kita memakai robot, tidak ada emosi di dalamnya. Robot itu hanya melakukan instruksi yang sudah diberikan kepadanya. Kamu melakukan 1 kali, nah, dia melakukan 1 kali. Kalau kita, mungkin kita nafsu ya, kadang-kadang kita melakukan melakukan beberapa open posisi, nah, misalnya gitu. Ada faktor-faktor psikis yang mempengaruhi kita melakukan trading. Kalau robot ini ya enggak, sudah ditentukan, kamu punya jalan begini, kamu punya SOP seperti ini, lakukan itu. Dan dia tidak akan keluar dari instruksi yang sudah diberikan. Terus kemudian, kendali penuh di tangan Anda. Teman-teman ingat tadi, di depan bahwa kita sudah memegang password master kita, kemudian kita memegang PIN kita. Nah, ini semuanya ada di tangan teman-teman. Jadi ketika terjadi masalah atau terjadi malfunction, teman-teman bisa dengan sendirinya mengambil keputusan mau melakukan tindakan apa terhadap dana yang sudah Anda persiapkan untuk dimasukkan di bisnis ini gitu. Kemudian SmartX ini sudah memberikan profit konsisten dalam setiap bulannya ya, sejak November 2018 ya. Kemudian semuanya otomatis ya, bisa dilihat nanti bisa dicek di MCL5 ya, di situs salah satu situs untuk menilai apakah ini robot beneran atau robot-robotan, itu bisa di sana ya, 100% otomatis. Kemudian teman-teman modal dikelola sendiri ya, teman-teman mendaftarkan di broker sendiri, memasukkan uang ke broker sendiri, semuanya atas peran Anda sendiri. Tidak ada intervensi orang lain di sana ya, karena semuanya teman-teman yang kelola. Terus profit dan modalnya bisa ditarik kapanpun. Artinya apa? Ketika teman-teman hari ini sudah mendaftar, melakukan deposit, kemudian trading sudah dilakukan robot, kemudian profit, ya, Anda bisa tarik esokan harinya atau pada hari itu juga bisa dilakukan. Terus kalau Anda tidak suka dengan bisnisnya ini, ya silahkan Anda langsung tarik modalnya ini kapan saja Anda mau. Robotnya dinamis dan adaptif dengan market. Itu tadi, versi 4.21. Dinamis dan adaptif dengan market. Jadi, developernya juga melihat, karena di latar belakang orang-orang di belakang pembuatan software ini adalah orang-orang IT dan orang-orang yang biasa dengan trading, dunia trading. Jadi selalu mengupdate ya, selalu mengupdate strategi, terus kemudian selalu mengupdate tren yang terjadi di perdagangan forex dari waktu ke waktu, menciptakan robot yang semakin hari semakin baik. Anti margin call, ini yang paling penting, saudara-saudara teman-teman ya. Robotnya ini anti margin call, artinya anti kehilangan habis modal kita. Dalam perjalanannya nanti teman-teman akan tahu bahwa robot ini akan berhenti bekerja ketika modalnya sampai mencapai 75%, di bawah 75%. Jadi ada tahanan buat kita tuh 75%. Ketika ketika sesuatu hal yang buruk terjadi, robotnya akan otomatis berhenti ketika modal kita tuh berada di bawah 75%. Jadi cukup aman sekali. Deposit sekali, panen setiap hari. Tentu ya, ketika Anda sudah membeli robot ini, membeli software ini, melakukan trading, ya, panennya bisa setiap hari kalau memang mau dilakukan penarikan atau profit di setiap hari. Nah, aturan mainnya seperti apa? Nah, saya akan jelaskan aturan mainnya seperti begini. Ketika terjadi profit itu dibagi antara Anda dan perusahaan. Jadi Anda di sini, kita, terus kemudian perusahaan ke PT SMI. Terus kemudian apabila terjadi loss dalam tradingnya, apa yang dilakukan? Nah, dikompensasi melalui target kerja hari berikutnya. Jadi ketika loss pada hari ini, akan dikompensasi di hari berikutnya. Kalau memang dia profit di hari berikutnya, profit di hari berikutnya itu akan menutupi loss yang terjadi di hari sebelumnya. Kita akan lihat skenario itu seperti apa. Nah, ini kita kita melihat di equity 10.000 ya, sharing profitnya 70-30. Ini di paket eksekutif ya. Kalau
di paket eksekutif, kita akan lihat simulasinya itu seperti apa. Misalnya di hari pertama ya, robot mencapai target 1% dari 10.000 tadi, ya $100 ya. Mendapatkan keuntungan $100 itu dibagi kepada perusahaan dan kepada Anda. Nah, ini tadi Anda lihat di sebelah kiri itu profit sharing-nya itu adalah 70-30. Nah, $70 itu akan ke Anda dan $30 ke perusahaan. Nah, asumsinya tadi modalnya di 10.000, sekarang karena terjadi profit, modal kita bertambah menjadi kekayaan kita bertambah menjadi 10.070. Kemudian di hari kedua, ternyata loss atau kalah dalam trading, kerugiannya itu mencapai $120. Keuntungan yang dibagi tidak ada, ya $120. Pembagiannya tidak ada, equity kita berkurang, ya karena kita loss ya, jadi 9.950. Nah, jadi 1.070 tadi dikurangi 120 menjadi 9.950. Nah, ketika terjadi loss, ingat di awal tadi, trading hari berikutnya akan dikompensasi ya. Kita mengasumsikan di hari ketiga terjadi profit ya, sebesar $100. Keuntungan yang dibagi tidak ada. Nah, tapi $100 ini dikembalikan dulu untuk mengkompensasi di kekalahan di hari berikutnya. Masih ada kekurangan sebesar $20 ya. Nah, ketika dikompensasi sebanyak $100, modal kita bertambah menjadi 10.050. Tapi ingat di hari ketiga tadi masih ada utang lah ya, utang yang harus dikompensasikan. Nah, di hari keempat ternyata profit lagi. Nah, keuntungan yang dibagi hanya $80. Kenapa $80? Karena tadi $20 tadi itu mengkompensasi yang loss di hari kedua tadi, ya. Jadi mengembalikan nominal yang loss tadi ke ke rekening kita ya, ke equity kita. Totalnya nanti jadi 80 yang dibagi dengan asumsi pembagian 70-30 itu kita akan menerima sebesar 56, pada perusahaan akan menerima $24. Nah, total equity kita menjadi 10.126. Di hari kelima profit ya tercapai 1%, ya sama kembali kepada profit sharing-nya 70-30 ya, $70 ke Anda, 30 ke perusahaan, equity kita juga bertambah menjadi $10.196. Nah, ini adalah paket-paket ya, paket-paket yang ditawarkan ke teman-teman. Itu ada 6 paket ya. Yang paket pertama itu adalah paket starter. Nah, ini cara bacanya seperti apa? Nah, kalau cara bacanya ini e-book. Nah, itu ada kolom ya, ada berapa kolom itu? Ada 7 kolom ya. Nah, e-book itu adalah nilai e-booknya, kemudian deposit modal di broker itu, kalau kita lihat yang baris pertama ya, e-booknya itu ada $100 atau 1.500.000 dalam rupiahnya, kemudian deposit modal di broker itu 500 atau 7.500.000, jadi total modalnya adalah 9 juta untuk paket terendah ya, paket paling bawah dari profit sharing 50-50. Nah, kita akan melihat nih rata-rata profit per hariannya. Kita ngomongnya rata-rata ya, rata-rata, tidak ada nilai fix di sini, itu adalah 32.500. 32.500 ini diambil dari mana? Itu diambil dari teman-teman lihat di 3 kolom berikutnya. Nah, itu ada rata-rata profit bulanan. Ini berdasarkan asumsi ya, 10%, 14%, dan 19%. 10% ini diambil dari rata-rata tahun 2020. Terus kemudian 14% ini diambil rata-rata di tengah tahun 2020 di masa pandemi ya. Jadi ini 2020 adalah rata-rata di masa pandemi, di awal-awal masa pandemi. Terus kemudian 19% ini diambil rata-rata dari mana? Di tahun 2019, kondisi puncak sebelum masa pandemi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ketika kondisinya rata-ratanya itu 10% ya, income yang teman-teman bisa tarik per bulannya itu kurang lebih sekitar 325.000. Kemudian kalau dia mencapai 14%, ya kurang lebih sekitar 455.000. Kemudian kalau bisa mencapai di 19%, ya mungkin teman-teman kurang menerimanya kisarannya di antara 617.500 rupiah. Nah, ini paket starter ini ada 4 tingkatan ya, dari modal 9 juta sampai modal 38 juta di profit sharing 50-50. Paket berikutnya itu ada 5545.
dari modal 45 juta sampai di 81 juta. Kemudian sharing profit di paket berikutnya, paket ketiga itulah 60-40, sharingnya di 60-40, itu dari modal 90 juta sampai di 180 juta. Nah, paket selanjutnya di paket 70-30, itu dari modal 225 sampai di 405 juta. Nah, bagi teman-teman ya yang mempunyai uang dingin lah ya, punya modal, masuklah di paket eksekutif ya. Karena di paket eksekutif itu ada diskon sebesar 20%. Jadi Anda bisa melakukan deposit hanya sebesar 80%, atau modalnya itu 187.500.000. Dari sebelumnya 225 juta, teman-teman hanya bisa menyetorkan sebesar 187.500. Anda sudah bisa memanfaatkan paket eksekutif dengan deposit 80%. Nah, income yang bisa didapat rata-rata per bulannya yaitu bisa antara 11.375.000 hingga 21 juta. Nah, jadi kalau kondisinya bagus ya bisa sampai peak di 21, tapi kita ngambil, saya selalu ketika saya masuk di sini saya selalu mengambil nilai yang paling rendah lah ya. Saya selalu biasa memakai di patokan 10%. Itu sudah 11 juta. 11 juta untuk income seperti ini ya sungguh luar biasa. Ini sudah besar buat saya yang bekerja sebagai buruh, dan alhamdulillah saya sudah mencapai melewati paket-paket ini semua. Paket selanjutnya adalah paket Tycoon ya, dari 450 sampai 810 juta. Juga berlaku deposit 80%. Paket Supreme adalah paket yang tertinggi, di profit sharing-nya adalah 90-10, dari modal 900 juta sampai di modal 3.600.000. Berlaku juga dengan deposit 80%, atau Anda bisa masuk di angka 750 juta sampai di 3 miliar. Nah, kita memakai fixed rate di sini ya. Untuk deposit kita memakai kurs 15.000, sementara ketika Anda melakukan penarikan profit kita akan kita memakai kurs di angka Rp13.000 per $1. Nah, jenis komisi di trading forex. Nah, trading forex di dunia forex itu dikenal dengan namanya komisi ribat. Nah, komisi yang Anda dapat dari spread per transaksi Anda, baik Anda untung maupun Anda rugi. Di sini tidak ada namanya komisi ribat. Tidak ada namanya komisi ribat. Kalau teman-teman yang biasa bermain di forex pasti tahu ada bermain manual di komisi di trading forex pasti tahu yang dinamakan dengan komisi ribat. Yang ada di sini adalah fair profit sharing. Nah, komisi yang didapat hanya ketika terjadi profit. Nah, seperti apa sih itu? Nah, tadi kan saya sudah jelaskan tuh profit skema paket-paket yang ada, dari paket profit sharing 50-50 sampai di sharing 90-10. Di angka yang terbesar adalah angka yang dimiliki oleh Anda. Jadi kalau Anda masuk di skema profit sharing di 80-20 atau 90-10 ya Anda mendapatkan proporsi yang terbesar. Pembanding berikutnya sisanya adalah diberikan ke perusahaan. Oleh perusahaan itu akan dibagi lagi oleh perusahaan. 50% untuk perusahaan, 50%-nya lagi untuk sponsor 1 dan sponsor 2. Nah, kita akan lihat skema profit yang terjadi histori dari MetaTrading kita. Dalam trading 1 hari itu misalnya tercapai profit sebesar 1%. Nah, ini kita lihat buy 5,5. Ini dia lotnya tuh di lot 5 ya, 5,05. Jadi sebesar 50.000 ya. Itu 50.000 profitnya 1% adalah sebesar 505. Nah, mencapai target kerja. Nah, ketika terjadi target kerja, terjadilah profit sharing 90-10. Nah, Anda mendapatkan 455, perusahaan mendapatkan $10 tadi, 10%-nya yaitu sebesar $50. Nah, ini tadi. Kalau Anda lihat nanti di histori MetaTrading-nya akan seperti ini nampaknya. 50% itu ada di perusahaan, 30% itu di sponsor 1, 20% itu di sponsor 2. Kalau terjadi loss, nah misalnya loss 2 kali, nah ini ada histori pernah loss terjadi 2 kali. Nah,
383 dan 385 ya. 2 kali loss dalam sehari, robotnya akan selesai trading, tidak trading lagi. Baru trading di hari berikutnya, kita akan lihat. Loss kan tadi dijelaskan bahwa loss itu kita akan dikompensasi. Nah, kompensasinya seperti apa? Pada tanggal 17 Agustus ini contohnya ya. 17 Agustus 2021 kita terjadi loss sebesar 772. Nah, kemudian 18 Agustus itu terjadi profit ya sebesar 520. Nah, dari 772 dikurangi dulu, mengkompensasi dulu nih profit tanggal 18 Agustus. Tersisa berapa yang loss-nya yang belum terkompensasi? 252. Nah, di hari tanggal 19 Agustus terjadi transaksi lagi ya, terjadi trading, dia profit tuh. Nah, profitnya berapa? Sebesar 505. Nah, 252 itu dibalikin dulu, mengkompensasi dulu yang loss di hari tanggal 17. Sisanya itu baru dibagikan. Nah, sisanya itu ada seperti ini tadi. 227 itu ke Anda, 25 itu ke perusahaan. Nah, ini penjabarannya. Jadi kalau nanti Anda sudah bergabung, Anda menginstal MetaTrader 4, nanti akan melihat nih histori-histori seperti begini. Nah, ada 2 jenis keuntungan dari bisnis ini. Nah, itu pertama itu bisnis linear, yaitu dari trading kita sendiri. Nah, kalau misalnya tadi teman-teman investing saja ya, nah, itu dari hasil trading yang dilakukan itu Anda akan mendapatkan profit. Nah, profitnya itu adalah keuntungan buat kita. Ada juga namanya eksponensial. Nah, eksponensial itu seperti apa? Yaitu tadi yang lewat profit sharing sebagai reseller ya teman-teman bergabung di sini, kemudian melakukan reselling ya, reselling dari bisnis ini. Dilarang pakai, teman-teman dilarang pakai. Sekali lagi jangan bergabung di bisnis ini kalau misalnya teman-teman bergabung dengan uang hutang. 1. Terus kemudian 2, uang gadai. Terus kemudian ketiga, uang dapur. Jangan sama sekali Anda bergabung dengan 3 model uang yang Anda, 3 model uang yang Anda dapat, yang Anda cari ya. 3 langkah profit nih. Jadi ya teman-teman tentukan aja paketnya. Senyamannya teman-teman mau masuk di paket yang mana, terus kemudian Anda mendaftar, terus Anda berikanlah ya. Daftar dengan siapkan kartu identitas, email, sama rekening bank. Kemudian ya kita set up softwarenya dengan akun Anda dengan broker. Ya, ketika terjadi profit silakan Anda tarik profitnya kapan saja dan setiap waktu. Jadi saya mau stating di sini ya. Soalnya kalau kita biasa manual itu ya sudah jamak ya, trading sendiri itu udah jamak. Tapi kalau makmur kita bersama-sama, teman-teman gabung di sini, terus kita makmur profit bersama-sama, itu yang sudah luar biasa. Jadi melalui auto profit trading ini di sini ya, saya nyaman di sini karena komunitas saya itu saling mendukung, ya, saling mendukung, membantu. Termasuk saya ini melakukan presentasi di sini. Pertama itu adalah utama dari saya adalah saya ingin membantu teman-teman, gitulah. Bagaimana teman-teman bisa mendapatkan passive income buat diri Anda, istilahnya ya. Kalau Anda yang ingin merubah hidupnya, ya silahkan Anda bisa melakukan di sini. Tapi kalau teman-teman hanya untuk misalnya sekedar untuk mendapatkan jaminan masa tua, silahkan bergabung di sini. Apapun tujuan Anda, sepanjang itu untuk kebaikan Anda, silahkan. Senyamannya Anda di sini. Di sini semuanya nyaman ya, semuanya simple, otomatis, dan profitable. Ya, saya sudah merasakan itu selama 1 tahun ini. Dan luar biasa. Puji Tuhan, alhamdulillah, saya sudah dikenalkan di bisnis ini. Ya, semoga teman-teman tertarik ya, minimal mencoba lah ya, karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Dan trading menggunakan secara otomatisasi ini baru memulai momentumnya kalau saya bilangnya, ya, karena dunia sekarang itu sudah beralih semua ke hal-hal yang otomatisasi. Ketika teman-teman masuk di timing yang tepat, di waktu yang tepat, teman-teman akan growth, akan bertumbuh secara luar biasa. Nah, saya pikir itu dari saya ya buat teman-teman. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan.
Semoga teman-teman bisa bisa menelaah atau bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah saya sampaikan di malam hari ini. Begitu, Kopal, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak atas kesempatannya saya sudah bisa sharing di sini. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut diskusinya. Oke, Gung. Oke, mantap. Terima kasih. Thank you. Saya stop sharing ya. Yes. Ya, benar-benar satu ini ya presentasi yang mencerahkan, terutama untuk halal ya teman-teman, untuk yang beragama Muslim bisa belajar banyak. Saya juga belajar nih. Oh ternyata ada poin-poinnya ya. Kok bisa jadi halal seperti apa? Jadi tentu saja trading ini benar-benar sudah dilihat ya oleh badan yang mengeluarkan MUI ya Om ya. Yes. Ya oke. Kalau boleh tanya-tanya dikit nih, ini teman-teman kalau ada pertanyaan boleh ya nanti raise hand atau coba di chat ya, ketik di chat atau raise hand boleh, nanti tinggal tanya jawab ya, kita lakukan tanya jawab. Kemudian untuk teman-teman yang sudah bergabung di sini merasakan manfaatnya, yang berkenan untuk memberikan testimoni, dipersilakan ya nanti ya, sambil menunggu kita chat-chat sedikit nih sama Om Deci nih, ya. Jadi masuk dari kapan sih Om ceritanya di sini? April ya kalau nggak salah ya, sudah mau setahun ya. April 2021 Februari ya? apa April ya? Februari apa? Saya lupa, malah lupa saya. Saya sudah fokus di 2000 tahun ini ya? Tahun ini. Tahun ini, oke. Awalnya mantau-mantau nih, berapa lama butuh buat mantau tadi ya? Cuman beberapa hari kalau nggak salah ya? 2 mingguan lah sebelum saya mutusin join. Ya. Oke, yang diperhatikan lebih ke sisi apa nih Om? Legalitas, IT, atau ketika saya pertama kali sih sebenarnya karena saya orang IT ya, saya sih ngelihat dulu kalau ngomongin robot, apa sih robot itu? Ternyata ya memang persoalan-persoalan mengenai algoritma lah ya, pemrograman software lah. Gimana softwarenya itu? Ya coba dah dicari-cari di YouTube, di googling apa segala macam. Apa sih, seperti apa sih? Bagaimana sih menilai robot itu? Bagaimana menilai robot bekerja itu seperti apa gitu ya. Masuklah saya agak sedikit advance ke MQ5 ya. Biasa sebagai referensi kiblat itu kalau orang ngomongin software tuh. Nah, jadi masuk ke sana coba lihat, oh seperti ini. Ya sudah, apa namanya? Saya di situ dulu belum ngelihat perusahaannya dulu, baru kemudian nanya, ini money game apa bukan sih? Lihat lagi, oh ternyata bukan money game, ini benar-benar real trading. Saya juga memantau chart grafiknya itu pada saat kan ada ini ya, ada apa namanya password investor tuh, bisa dipakai untuk membandingkan apakah ini benar-benar trading ataukah fake trading. Nah, dan saya mengambil referensi itu di 3 situs ya, dan benar ini real trading. Ya. Nah ini mungkin kadang-kadang ada beberapa pertanyaan nih, ya kan? Kalau ngelihat dari grafik kok konsisten menurun tiap tahun katanya gitu kan? Di tahun 2018, 2019, 2020, 2021. Nah ini kan ceritanya Om Deci dari tahun 2021 nih, ya kan? Kalau saya dari 2019, wah katanya masih zaman enak tuh gitu kan? Pertanyaan saya dari 2021 bulan Februari ya Om ya? Betul. Equity-nya gimana nih Om? Naik atau turun? Ya jelas lah naik. Naik ya. Jadi kalau boleh dibilang konsisten menurun, enggak juga ya, tetap nambah equity-nya gitu kan ya? Ya, kalau equity saya tetap bertambah. Ya? Betul sekali. Kalau boleh tanya, speed biasanya kan orang mau trading itu kan dibandingkan dengan kalau daripada dana disimpan di perbankan biasanya gitu ya. Makanya menjadi uang dingin yang disarankan di sini kan. Betul. Nah, pertanyaannya dibandingkan dengan bidang yang lain gitu, lebih tinggi atau lebih pelan Om? Saya ada bermain di, saya ya kebetulan suka berinvestasi lah ya. Saya ada berinvestasi di deposito juga ada, kemudian di reksadana juga ada, kemudian di emas juga ada. Dan kalau secara eksponensial memang dari sini paling besar dia. Oke. Paling besar. Nah, saya
ketika saya terjadi profit itu ada dua yang saya lakukan. Pertama, saya melakukan compounding lagi. Yang satunya lagi adalah saya diversifikasi, saya tarik profitnya, saya belikan untuk apakah saya akan belikan di reksadana atau saya belikan di portfolio lain lah. Biasanya sih emas kalau saya. Masih sering ngopi nih, cerita-cerita soal income nih. Ya, diversifikasi nih bagus kok, asalkan kita melakukan di investasi yang real, betul. itu tidak di bidang yang sama, yang risk-nya juga terukur gitu ya. Betul. Oke, wah ini mantap nih, ada yang ngechat nih, chatnya saya baca nih. 100% nyambung dan sangat minat, tinggal cari modal untuk join. Wih, mantap presentasinya. Ada nggak sih yang gabung di ini meeting malam ini yang mengalami kendala? Kendala apa nih? Ya, kendala modal atau kendala untuk gabungnya gitu kan? Ini boleh nih, keren nih yang undang. Nah, Om, terima kasih presentasinya. Ternyata sama-sama. Benar-benar bikin pencerahan buat satu orang. Oke, teman-teman ada yang mau nanya? Silakan. Present boleh, chat boleh. Nggak ada yang mau nanya nih. Silakan ya, apa saja boleh ditanya. Yang berhubungan dengan presentasi malam ini. Silakan. Ada? Kendala modal yang pasti. Nah, nih, solusi dong. Mungkin senior pernah mengalami. Oke, saya pernah mengalami ya. Jadi boleh saya cerita sedikit kalau saya kendala modal. Dulu saya join juga di paket yang paling kecil ya. Kemudian wah pengen nih lebih besar gitu kan. Terus gimana caranya? Nah, ini nyambung dengan pertanyaan kedua. Tadi dikatakan jangan pakai uang hutang. Kenapa? Nah, jadi gini. Teman-teman, siapa sih yang nggak tergiur ya dengan yang namanya profit yang lebih besar daripada kalau kita hanya diamkan di bank saja. Semuanya pasti tergiur ya. Nah, kenapa jangan pakai uang hutang? Karena kalau itu uang panas, ketika misalnya Anda punya harapan, tadi kan ada muncul tabel ya, ada muncul tabel, makanya di tabel itu saya munculkan historinya, kenapa ya. Dalam trading kita nggak boleh bicara masa depan, kenapa? Nggak ada yang tahu soal masa depan. Tapi kalau bisa dalam trading, saya akan munculkan rata-rata dalam setahun ya. Rata-rata per bulan dalam setahun berapa. Nah, saya kasihkan histori yang terjelek, yang sedang sama yang tertinggi. Ya, nah itu semua menjadi harapan gitu ya. Tapi harapan itu jangan dijadikan keyakinan. Kalau jadikan keyakinan jadi salah gitu ya. Teman-teman bahkan mau kurangin 50%-nya pun boleh. Ya, jadi misalnya rata-rata saya ada yang 10%, teman-teman kurangin 50%-nya jadi cuma 5%. Nggak masalah kan? Tapi 5% per bulan itu tetap lebih besar daripada kita diamkan di perbankan gitu ya. Jadi taruh keyakinan masing-masing dan lakukan Anda siap kalah atau resiko loss berapa persen per bulan masing-masing ya. Jadi punyailah manajemen resikonya. Misalnya saya nggak siap kalah kalau 15%, ini saya ya. Saya kalau 15% nggak siap. Jadi kalau 15% kalah mau ditarik bisa ya. Teman-teman mau dibikin 10% bisa ya. Teman-teman mau dibikin kalau sebulan nggak ada profitnya berarti robotnya kurang bagus, saya nggak nyaman, mau tarik aja, nggak ada masalah juga. Jadi masing-masing mempunyai kenyamanan sendiri-sendiri ya. Tetapi kalau saya lihat dalam sebulan, menghasilkan, ya saya diemin aja, kan menghasilkan gitu kan. Sementara kita tetap bekerja, tetap bisa menghasilkan di bidang yang lainnya. Oke, nah kenapa nyambung ya, kenapa jangan pakai uang hutang, yaitu tadi, misal kalau Anda hutang, terus saya nggak tahu nih kalau hutang itu kan berarti ada bunga ya kan, ada bunga. Bunganya berapa? Kalau bunganya lebih tinggi daripada yang dihasilkan kan jadi nggak enak gitu kan. Lalu kalau Anda mengharapkan, aku berharap mendapatnya 15%, ya, tapi ternyata dapatnya di bawah itu. Nah, jadinya panas hatinya. Ya, kalau Anda bisa menguasai itu ya, jadi Anda set ya. Kenapa kalau Anda masuk di sini, Anda punya keyakinan sudah bagus nih, ya udah gitu nggak apa-apa. Karena kenapa jangan hutang? Karena saya nggak ingin sampai itu menjadikan diri Anda itu stres ya itu. Saya sendiri kalau ngomong solusi, saya mungkin tidak melakukan hutang ya, tetapi saya menjual aset mati saya ya. Jadi saya bilang aset mati, aset yang mungkin
bisa tidak dipakai ya selama contoh ya selama masa pandemi ini saya menjual satu mobil saya karena saya berpikir gitu ya selama pandemi saya nggak pakai 2 mobil gitu kan, 1 mobil aja cukup nggak kemana-mana. Ya udah saya jual, saya masukin ke sini ya karena saya anggap itu adalah aset mati ya yang kemudian saya masukin di sini. Tentu saja saya sudah siap dengan risikonya. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih ya, jangan sampai Anda menggunakan semua uang Anda ya, terus Anda nggak bisa makan gitu loh. Ya kan, itu jangan sampai gitu, sampai terjadi. Ternyata hari pertama loss gitu kan, hari kedua loss misalnya. Lalu seminggu belum dapat banyak gitu kan. Nah, itu jadi panas biasanya. Makanya saya tidak menyarankan di uang hutang atau uang panas ya. Tapi kalau Anda punya aset mati itu berarti apa? Berarti menjadi dingin kan. Nggak ada nggak apa-apa gitu kan. Ada, bagus gitu kan. Nah, pertanyaannya kalau aset mati ini bisa dihidupkan, dilikuidkan dan menghasilkan lebih besar, kenapa enggak? Gitu kan, itu loh sebenarnya kenapa tidak dengan uang hutang ya. Mudah-mudahan menjelaskan juga untuk yang tadi membutuhkan modal dana ya. Jadi sebenarnya bisa cari kok. Kalau Anda memang sudah mau bisa ya, karena modal 9 juta itu sebenarnya resikonya jauh lebih kecil daripada Anda buka misalnya. Contoh kalau gerobak bakso ya, mau bikin gerobak bakso tuh modalnya lebih dari 9 juta gitu ya. Tapi zaman sekarang jualan bakso belum tentu habis gitu kan. Nah, itu malah ngeri gitu ya. Resikonya bisa lebih besar. Dan potensinya, Anda harus lihat potensinya. Dari 9 juta bisa dapat berapa? Kalau di tempat jualan bakso dibandingkan dengan di sini ya, dari 9 juta bisa dapat berapa? Bulan saya sendiri dari 9 juta yang tadinya cuma $2,5 per hari ya, naik, akhirnya bisa menjadi ratusan dolar per hari ya. Bahkan saya sudah melebihi $1.000 satu harinya. Dan itu target yang menyenangkan ya. Boleh dibilang itu bukan target ya, potensi yang menghasilkan gitu ya. Daripada kalau saya berjualan di bidang yang lainnya. Resikonya biasa lebih besar daripada potensinya ya. Oke. Pertanyaan lain dari Pak Yakubus. Shalom Om. Nah, meeting malam ini untuk daftar apa nih? Untuk BNO nih Pak, untuk rekening apakah harus yang sudah ditentukan oleh SMI? Nomor rekening yang sudah dimiliki saat ini sangat detail dan real sekali. Apa nih? Saya ikuti sejak saya kenal Pak. Maaf Pak, pertanyaannya saya masih bingung nih Pak. Boleh buka mic Pak, biar pertanyaannya lebih fokus. Saya bingung dengan apa yang dimaksudkan. Malam. Malam Pak Yakubus, silakan. Ya, maksud saya gini, untuk daftar, apakah nomor rekening itu yang sudah ditentukan, misalkan Mandiri atau BCA gitu Pak? Bebas Pak. Oh, rekeningnya bebas ya Pak ya? Bebas, ada pilihannya kok Pak. Oh, baik. Nah, hanya karena kita rata-rata menggunakan BCA, ya, jadi otomatis kalau Bapak menggunakan sesama BCA, lebih mudah jadinya, lebih cepat gitu. Kan gini Pak, kalau kita transfer antar bank, limitnya lebih kecil. Iya. Kalau sesama bank lebih tinggi, lebih besar, sehingga lebih lancar gitu Pak. Iya. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaannya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Sama-sama. Oke, ada lagi pertanyaan 1 sampai 2 pertanyaan boleh? Kalau nggak ada, mungkin ada yang ingin bertanya? Silakan. Bertanya. Testimoni dari member-member yang sudah join dan merasakan manfaatnya. Boleh? Ini Ibu Wulan, yang rajin testimoni Bu Wulan nih minggu lalu nih. Nggak tahu Bu Wulan hari ini hadir nggak? Boleh saya Bu Fenty. Pak Paul. Silakan Bu. Saya ketawa, tapi maaf ya ini videonya kelihatan kayak saya lagi tiduran, ini nggak enak banget. Silakan Bu, duduk sebentar. Nah, ini oke. Sorry. dari Prancis nih. Ya, bonjour. Bonjour. Nggak cuma mau ngasih semangat aja sih buat yang mau join atau yang sudah join.
sambil testimoni juga, ya Pak. Silakan. Jadi ya, saya pertama dapat link Net 89 dari teman yang memang sudah teman dekat banget. Kemudian dia jadi kita udah saling percaya ya untuk masalah investasi, karena saya pernah jual apartemen satu tuh ke dia dan profit gitu kan. Jadi ketika dia menawarkan suatu kesempatan investasi, saya ambil, saya coba dengan 9 juta waktu itu, dan kemudian saya itu nggak tahu sebenarnya ini, saya tahu kalau saya tahu forex apa, tapi kalau untuk dengan robot kan saya nggak pernah. Kemudian untuk investasi online pun saya harus hati-hati karena kan banyak scam juga. Terus saya coba 9 juta, saya coba diemin 2 bulan karena saya nggak tahu harus ngapain, ya kan. Terus saya lihat, loh aplikasinya kok ada lebihan, ya kan gitu ya. Akhirnya saya coba withdrawal, jadi saya join itu Mei, saya withdrawalnya Juli, kalau nggak salah, Mei, Juni, Juli, ya kurang lebih 2 bulan. Saya waktu itu dapat sekitar nominal 702 dikurangin transfer fee ya, jadi sekitar 690 sekian itu masuk ke rekening saya tanpa nungguin seminggu atau sebulan ya untuk dapat hasil yang saya withdrawal. Terus oke, jadi saya pikir gini, wah ini berarti sangat menarik, benar nggak? Saya tidur-tiduran, saya liburan, saya ngerjain kerjaan rumah, saya nggak perlu mumet-mumet, ya kan gitu kan? Karena sebelumnya saya juga usaha mukena nih dari jauh, dari Prancis tuh saya selama 2 tahun sampai akhirnya kena pandemi itu saya diem. Stok saya diem, mandek, ya kan gitu kan? Nah, udah nih akhirnya saya lihat loh, kok bisa ya ini menguntungkan kan gitu kan. Oke, akhirnya saya coba ikut join Zoom-nya, saya pelajari lagi. Maksudnya sangat menarik juga. Hingga akhirnya saya tergerak untuk menyisihkan apa yang saya, jadi gini, kadang-kadang kan kita nggak tahu ya, namanya modal 9 juta, kalau yang kesulitan aja tetap, ya kan gitu. Jadi yang saya tahu, yang saya pahami, yakini selama ini, selama saya mulai bekerja dari dulu, itu adalah dari budget dapur atau makanan. Jadi setiap bulan itu saya hitung juga bahwa oke, saya harus menyisihkan segini nih, begitu. Plus saya kebetulan punya pekerjaan-pekerjaan kecil di sini. Misalnya saya suka open PO buat teman-teman yang kangen misalnya masakan-masakan Indonesia, ya kan? Jadi dari situ, dan saya juga punya pekerjaan massage, pijat ya. Saya tuh nggak punya pengalaman atau belajar mijat sebenarnya. Tapi sudah 2 tahun ini saya kerjakan itu. Why not? Karena saya butuh aktivitas. Bukan cuma uangnya aja, ya kan gitu kan. Tapi saya butuh aktivitas yang kurang lebih kalau bisa ada nilai ekonomis, kan gitu kan. Sampai finally, sangat menarik gitu. Karena, dan gini ya, amazing-nya buat saya begini. Saya sudah terbiasa memaksimumkan kerja otak. Kalau mungkin banyak yang belum mengerti, jadi kita tuh gini. Saya mengalami ini beberapa kali. Jadi saya tuh fokus. Oke, saya punya target dan harus saya tentukan kapan dan berapa. Jadi untuk auto profit ini saya sudah punya target misalnya Desember akhir tanggal 31. Ini selalu setiap pagi saya ini ya afirmasi ya. Tanggal 31 Desember 2021 target saya adalah 3.000 US dollar untuk kapital ya. Dan yang amazingnya bulan Oktober sampai November, jadi Oktober sampai November ini saya bisa naik kurang lebih 1.000 US dollar. Itu amazing banget buat saya. Jadi saya tuh happy terus, karena setiap hari saya happy. Saya lihat profit saya happy, saya mengerjakan pekerjaan lain saya happy, saya punya target. Jadi apa yang saya kerjakan selalu itu akhirnya kita mau nggak mau kepikiran kan, oh iya saya punya target nih gitu kan. Jadi saya sisihkan dari uang dapur, dari ini bagaimana. Jadi saya sekarang
I'm so happy Pak Paul ya, karena saya kurang 1 slot lagi, saya sudah dapat 3.000 begitu. Jadi ayo semangat. Potensi apa selain jadi gini, kita kan punya target kalau saya ya, plus seperti Pak Desi. Jadi saya target saya profit yang 3.000 nanti itu akan lari ke uang tabungan bulanan saya. Tetap saya harus nyisihkan ya. Jadi saya punya uang bulanan, tabungan jangka panjang 10 tahun itu yang akan dibayarkan oleh auto profit ini, gitu Pak. Jadi tetap kita harus manajemennya tuh memang ya, tapi nggak apa-apa, kita kerja keras sedikit buat target kita, benar nggak Pak? Kan gitu. Karena saya belum bisa mengembangkan jaringan seperti Pak Paul gitu loh. It's not easy to, nggak gampang meyakinkan orang. Istilahnya kita seperti jual asuransi ya, seperti ini ya kan gitu kan. Itu nggak gampang, tapi nggak apa-apa, kita harus push ourselves, kita buktikan bahwa you can do it, and then people will see, orang akan melihat, oh ya, you made it, gitu ya kan, kamu berhasil, so I can do it also, kan seperti itu. So I'm excited, gitu. Itu target saya pertama, dan kemudian target pertama saya 3.000 itu buat bayar tabungan jangka panjang saya. Habis itu nanti saya kerjakan yang lain, Pak. Gitu. Ayo semangat ya semuanya. Nggak apa-apa jual gorengan, nggak apa-apa. Jual apa aja nggak apa-apa. Yang penting target terus. Ya kan, Pak? Who knows, ya kan gitu. Jadi ceritanya nabung pelan-pelan nih Bu ya, dikit-dikit. Iya dong Pak, iya. Karena tetap namanya duit kan perlu ya. Nanti who knows, tetap kita harus setiap hari, setiap minggu kita punya target buat nabung. Tetap gitu. Yes, Gitu, mantap. makasih Mantap. waktunya. Merci. Merci ya, semangat ya semuanya ya, yuk. Ya, terima kasih. Ya, yes teman-teman. Jadi ini salah satu asik ya, salah satu pencerahan mendengar apa yang disampaikan oleh Bu Fenty. Saya sendiri juga kebetulan mempunyai satu teman ya, seorang teman yang dia juga sama-sama melakukan apa yang Ibu ini lakukan. Nah ini satu jalan nih. Saya jadi ingat nih ya, saya jadi ingat. Jadi begini caranya teman saya nih. Joinnya dia nggak punya nih duit 9 juta ya. Yang dia lakukan daftar dulu ya. Daftar berapa? 1,5 juta. Nah, setiap dia mempunyai 1,5 juta, dia tabungkan di sini. Saya sempat bilang, "Bro, lu yakin? Kenapa? Dengan 1,5 juta nih, belum trading lo," saya bilang gitu. "Nggak apa-apa, karena gue yakin nanti nih 5 bulan kemudian setelah mencapai $500, saya bisa trading." Gitu kan. Jadi di bulan ke-6 ya ceritanya, karena kan dengan beli e-book-nya ya. Dia trading gitu ya. Dia lakukan itu. Dan kebetulan memang lakukannya dari tahun 2020 ya. Kalau kadang-kadang ada rezeki 6 juta, ya masukin 6 juta. Jadi tergantung berapapun rezekinya. Saya yang deg-degan malah gitu ya. Karena apa? Tabungannya dimasukin ke sini. Ya, tapi bedanya karena dia yakin. Yang mengejutkan, karena pertama saya pantau kan, lama-lama nggak saya pantau. Yang mengejutkan adalah lotnya udah lot 2. Dikit lagi tycoon gitu ya. Dia happy banget, gila ya ternyata bisa juga ya, sadis juga nih jadi 1,5 juta ditabungin, 1,5 juta ditabungin. Pokoknya dibeliin dolar, dimasukin gitu. Biarpun belum trading gitu loh, ya kan. Nah lama-lama kan udah trading nih ya, $500. Ya udah, untung dikit, pokoknya masukin aja $100, $50, berapa ada dolar masukin gitu ya. Dikit-dikit jadi bukit, jadi lot 2 gitu ya. Nah, itu keren banget. Jadi ingat nih ceritanya. Jadi Bu Fenty kebetulan kan mulai 2021. Ya. Tetap semangat juga Bu. Dikit-dikit jadi bukit. Ya, ketika sampai di puncak, biasa orang tinggal nanya doang. Caranya ke sana bagaimana? Nah, mau tahu punya historinya, tinggal tunjukin jalannya aja. Thank you Bu pencerahannya, mengingatkan saya dan saya bisa ceritakan ke teman-teman. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Lagi? Satu lagi? Kalau nggak ada, sudah hampir jam 8:30 di sini, yang berarti 8:30. Kebetulan trading hari ini sudah selesai, ya. Dan trading hari ini untuk teman-teman yang belum join, saya kasih tahu, hari ini loss. Ya. Jadi tidak selalu menang, ya. Tapi kalau loss-nya sangat terukur, ya. Jadi kalau boleh dibilang, loh kalau loss ini robot gagal dong? Enggak, ya. Robot nggak gagal. Kenapa? Memang tugas pertama adalah mencari keuntungan. Tapi tugas yang nggak kalah penting adalah mencegah kita dari
loss trading ya, karena loss trading yang terbesar adalah margin call ya, dan itu bahaya banget ya dalam dunia trading. Kebetulan saya sebagai mantan trader pernah merasakan. Jadi ketika lossnya ini cuma 1% lebih dikit, aduh kecil banget, lega jadi rasanya ya. Jadi robot berhasil ya, robot berhasil mencegah kita dari kerugian yang lebih besar. Oke, ada pesan dari Bu Fendi untuk semangat menabung, friends ya. Tanpa saving money, money will not save us. Yes, ya. Jadi save money, bedanya di sini save money and let the money works for you. Ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita bisa closing ya. Boleh dari narasumber kita malam ini memberikan closing statement, boleh sedikit semangat, singkat aja, padat aja, yang membuat teman-teman kita tetap semangat. Silakan Om Deci. Oke, apa namanya? Saya jadi kaget nih tiba-tiba. Tetap berusaha, tetap optimis, apalagi di masa pandemi seperti ini ya, teman-teman. Kalau memang ada yang mau disisihkan, sisihkan ya. Percayalah ya. Apa namanya? Kita dalam momentum yang pas ya. Kita lagi proses untuk mendaki ya, proses untuk mendaki ke era digitalisasi, fully otomatisasi. Jadi ini adalah momentum yang tepat buat teman-teman untuk bergabung ya. Jangan nanti ketika teman-teman bergabung kita sudah di atas puncak-puncaknya. Jadi ini adalah waktu yang tepat. Sisihkan kalau memang ada teman-teman, atur money manajemennya teman-teman. Kita dengan senang hati di sini saling support ya. Kita profit bareng-bareng, kita makmur bareng-bareng. Itu aja kok. Yes, terima kasih untuk kesempatannya malam ini, Om bersedia meluangkan waktu dan bicara kita semua. Oke teman-teman, bersama Auto Profit Income, bersama Your Smart Income, bersama juga komunitas besar kita Auto Sultan, kita makmur bersama, profit bersama untuk menuju kehidupan yang lebih baik ya. Tetap semangat. Merci beaucoup dan selamat malam semuanya. Terima kasih teman-teman. Dadah. Terima kasih. Bye.